Yesus menjanjikan kepada kita, jikalau rumah yang telah selesai aku buat dan kupersiapkan buat kamu, aku akan datang kembali menjemput kamu. Ini ada dua hal. Satu, bicara soal bagaimana dia akan datang kembali. Kedua, bagaimana kita yang mendahului ketika kita mati. Ketika kita mati, maka rumah kita itu sesungguhnya sudah siap. Sudah selesai. Jadi apa yang kita takutkan, kematian itu nggak ada lagi. Salam sejahtera yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Apa kabar saudara? Senang sekali berjumpa dengan saudara di dalam segmen Serpihan Kata. Dan pelayanan media ini kami rancang, kami kemas, kami siapkan untuk saudara guna gali pertanyaan, cari jawaban, bangun pemahaman perihal kehidupan kekristenan kita akhir-akhir ini. Nah, saudara, bahwa satu hal yang pasti di dalam kehidupan kita yaitu kematian. Tapi ironis ya, ketika kematian itu datang, kita tidak tahu kepastiannya. Nah, kita angkat bincang-bincang ini melalui topik dengan narasumber Pak Andi Siswanto yang sudah hadir di sini, yang mungkin akan menjawab pertanyaan saudara. Pak Andi, selamat siang. Selamat siang, Bu Heni. Ya. Sehat. Nah, banyak hal pertanyaan yang seringkali orang itu melihat begini, Pak. Ya. Gimana sih kehidupan kita yang sesungguhnya? Nah, seringkali hidup kita tuh tiap hari bahkan tiap menit kita itu hanya bercita-cita untuk jadi orang sukses, orang berhasil, bahkan tidak menutup kemungkinan kita akan menjadi kaya ya Pak. Ya. Itu mungkin dari kecil. Nah, menurut Bapak bagaimana Pak? Kalau dari sisi... Baik Bu Heni, pertanyaan yang cukup bagus. Menurut saya setiap orang itu dikasih satu kesempatan ya, untuk dia bisa menjadi pribadi yang sukses, pribadi yang berhasil, pribadi yang juga memiliki kondisi keadaan, cita-cita yang pernah dia kemukakan itu sampai dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Betul. Nah, jadi menurut saya untuk kita sukses, untuk kita berhasil, sampai kita memiliki sesuatu yang kita inginkan, itu tidak salah. Okay. Ya. Pada prinsipnya manusia itu memiliki hakikat untuk apa yang dia inginkan, apa yang dia mau itu menjadi sebuah hak untuk dia mendapatkan. Nah, namun seringkali manusia ini lupa bahwa tujuan hidup yang sesungguhnya itu bukanlah pada kondisi keadaan dia mencapai sesuatu secara materi, kehormatan, popularitas. Tujuan yang sesungguhnya ya Pak? Ya, itu banyak yang kita temukan. Hampir rata-rata sebagian besar manusia itu ketika sudah mencapai puncak, nah itu manusia sudah mulai hilang arah. Gitu Bu. Tidak tahu kemana. Yang kadang mereka suka merasa gini, Pak, saya sudah ada semuanya, tapi kok ada hal-hal yang kosong di dalam hidup saya, seperti itu ya Pak ya? Ya, karena manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan. Ya. Dia satu pribadi yang Tuhan ciptakan. Ada satu hal di mana di dalam diri manusia itu ruang yang kosong. Dan ruang kosong itu tidak bisa diisi oleh apapun yang di dunia ini. Ya. Entah itu harta, entah itu kepopuleran, entah itu kehormatan. Apa saja yang dunia mau berikan itu belumlah bisa mengisi kekosongan yang ada di dalam diri manusia. Iya. Gitu Bu. Benar. Maka dari itu
Tidak heran ketika seseorang sudah mencapai semua yang dia inginkan, dia masih ada sesuatu yang tidak membawa kepuasan dalam Hal yang diri belum itu. terpenuhi ya, Pak. Betul. Nah, Betul. saudara pemirsa, benar sekali seperti kata Pak Andi, mengapa dunia ini tidak boleh menjadi tujuan akhir kita, karena apa? Dunia ini hanya sementara. Nah, seperti kita, kalau kita kontrak rumah nih saudara, nggak mungkin rumah yang kita kontrakan hanya sementara kita beres-beresin. Nah, kalau dunia ini hanya sesaat, dan kita mengharapkan yang kesementaraan, dan saya rasa dunia ini akan hancur dengan segalanya ya Pak, pada akhirnya Pak ya. Firman Allah mengatakan bahwa dunia ini satu kali akan diluluhlontakkan, akan dihancurkan. Bahkan dunia ini adalah sesuatu yang dinubuatkan akan berakhir. Ya, namun ada satu dunia baru, langit baru, bumi baru itu. Nah, itu adalah tempat di mana orang-orang yang masa akan datang menikmati dunia baru itu, Bu. Seperti itu ya. Oh, berarti kita punya satu tujuan, yaitu setelah kita mengakhiri hidup di sini, ada jaminan yang kita dapatkan ya Pak sesudah itu. Ya. Nah, kalau menurut saya, ketika kita tidak melihat daripada kesementaraan yang kita dapat ya Pak ya, biasanya orang suka gini Pak, kalau kita pengen hal-hal yang baik, hal-hal yang sukses itu, kita menjadi seperti tidak peduli hal-hal lain Pak. Ya, kita menjatuhkan orang atau kita memfitnah orang. Nah, makanya perlu ya Pak yang namanya kita beragama ya Pak. Iya. Manusia selain makhluk sosial, Iya, Pak, yang bisa beradaptasi dengan lingkungan dan bisa berkomunitas satu sama lain sebagai sesama manusia. Tetapi ada satu hal yang mesti manusia memiliki pegangan hidup. Pegangan hidup ini bagian daripada yang tidak boleh tidak ada. Dia harus memiliki pegangan hidup. Nah, pegangan hidup di sini lebih berkonotasi kepada keyakinan, kepercayaan atau masing-masing. Yang lebih familiar itu adalah pondasi sebuah agama. Gitu, Bu. Suatu kepercayaan kita itu seperti ada sesuatu adikodrati supranatural yang menuntun kita ya Pak ya. Ya. Ke jalan. Ya, betul sekali. Namun seringkali saya juga ada hal yang mungkin saya juga pengen bertanya ya Pak. Silakan. Kenapa yang namanya kekristenan ini atau Kristus ini itu berbeda dengan yang lain, karena ada satu penebusan Pak yang Tuhan karyakan buat kita. Nah, kalau kita ibaratnya gini Pak, kalau kita berdoa itu kan kita minta yang namanya pengampunan Tuhan, atau dengan hal-hal kita berbuat kebaikan ya Pak ya. Nah, itu bisa nggak ya membawa kita seperti ya kita orang berdosa, dengan berbuat baik kita menutupi dosa kita, itu bisa nggak dengan hasil usaha kita Pak? Yang saya yakini ya Bu, sesuai dengan apa yang Alkitab juga memberikan sumbernya, bahwa kebaikan manusia itu pada prinsipnya itu ada firman yang mengatakan bahwa kebaikan manusia, kesucian manusia itu seperti bagaikan kain kotor. Nah, itu maksudnya adalah segala upaya yang dibuat oleh manusia, entah itu kebaikan, entah itu amal, entah itu segala sesuatu yang dia lakukan demi untuk apa yang bisa dia anggap telah berbuat sesuatu pertolongan pada orang ya. Nah, itu sehingga mereka merasa diri cukup puas, sehingga mereka merasa pantas untuk menerima keselamatan atau penebusan. Kalau kita lihat firman Tuhan,
Sesungguhnya kebaikan manusia itu bukan diukur dari apa yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Iya. Tetapi keselamatan atau penebusan yang Yesus lakukan pada setiap orang yang percaya itu adalah sebuah kasih karunia. Jadi ketika Bu Heni ataupun saya Iya. diselamatkan dan mengalami penebusan, itu bukan karena saya baik atau Bu Heni baik, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan yang telah memanggil kita, memilih kita, bahkan Dia menebus kita dari dosa, kesalahan. Itu semata-mata tidak ada nilai dalam diri kita yang sebagai manusia yang kita bisa pertaruhkan karena saya baik, karena saya pintar, karena saya cantik, atau karena saya ganteng, atau karena saya merasa memiliki kelebihan dibanding orang lain. Bukan itu, gitu Bu Eni. Nah, saudara, menarik sekali ya kalau kita lihat dengan berbagai macam usaha kita mencari kebenaran. Ternyata ada satu kebenaran, yaitu ketika Tuhan yang hadir, ya Betul. Pak, yang datang kepada kita dan menebus dosa kita. Nah, kalau gitu Pak, yang namanya keselamatan itu ya Pak, itu Ya. jaminan kita di dalam Tuhan Pak. Iya. Nah, biasanya begini Pak, itu menandakan bahwa kan manusia itu jatuh dalam dosa Pak. Itu kasih Tuhan Ya. kepada kita. Karena itu jaminan kita bukan Pak, sesuai firman. Baik. Jadi saya menangkap apa yang Ibu maksudkan. Iya. Jadi ketika manusia yang berdosa itu adalah menunjukkan bagaimana manusia itu tidak akan pernah bisa menebus dirinya dengan kebaikan, amal, dan seterusnya. Iya, Pak. Nah, jadi keselamatan ini yang dijanjikan di dalam Kristus, Iya. ya. Saya mau menekankan sekali lagi, keselamatan di dalam Yesus Kristus itu adalah sebuah keselamatan yang pasti. Tidak abu-abu atau tidak merupakan sebuah janji, hanya tinggal janji. Nah, saya ingin menekankan keselamatan di dalam Kristus ini adalah keselamatan yang betul-betul real dan pasti. Yang sudah digenapi ya. Ya, dan itu akan tergenapi pada orang-orang yang mengasihi Dia, yang mempercayakan hidupnya seutuhnya, sepenuhnya pada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Seperti saya kutip apa yang dikatakan oleh surat Roma Iya. untuk kita semua. Di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-8 berkata begini. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi ketika dia telah mati, dosa itu adalah bagian daripada kehidupan yang melekat dalam diri manusia. Lanjut. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Lalu di situ dikatakan maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Jadi ketika Yesus mengalami yang namanya kematian seperti kita pada dasarnya manusia, pada hari ketiga Dia bangkit, dan selanjutnya Dia naik ke surga, dan Alkitab menjanjikan dan mengatakan bahwa Dia akan datang kembali menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Iya. Dan orang-orang yang mengasihi Dia. Dia berkata, aku akan datang kembali. Ini Alkitab katakan, berarti saya sangat percaya sekali Yesus akan datang kembali menjemput orang-orang pilihannya. Dengan Dia datang kembali menjemput orang pilihannya, maka terkandung di situ adalah sebuah janji keselamatan. Pasti. Pasti. Ya, itu kalau pasti. Enggak, kita percaya dan mengikuti Dia, tidak ada harapan juga ya Pak. Kalau Ya. Yesus tidak ada kepastian ya Pak. Ya, maka dari itu
Janji inilah yang memberikan kita sebuah harapan. Ya. Sebuah harapan ini adalah karena sesuatu yang belum kita dapatkan. Tapi kalau kita sudah melihat dan kita sudah dapatkan, itu bukan lagi harapan. Nah, saya kembali kepada topik yang tadi Ibu katakan. Mengapa keselamatan di dalam Kristus itu adalah sesuatu yang pasti. Ya. Nah, ini yang sangat menarik saya adalah ketika kematian itu sudah dikalahkan oleh Yesus, maka ada firman yang mengatakan, "Hai maut, di manakah sengatmu?" kata Rasul Paulus. Itu menunjukkan bagaimana maut sudah tidak berkuasa lagi di dalam Yesus Kristus. Dan itu dibuktikan pada hari ketiga. Dia bangkit, lalu dia naik. Dan menyatakan dia itu Tuhan ya, yang hidup ya. Betul. Tidak ada di dalam dunia ini satu pemimpin, satu agama, satu kepercayaan yang mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab. Bahwa di hari ketiga dia bangkit dan mengalahkan maut. Dan disitulah dia menjadi satu benar-benar kegenapan dari apa yang dikatakan oleh rangkaian seluruh Alkitab. Dan dialah Tuhan. Maka dari itu, karena dia sekarang sudah ada di surga, saya sangat percaya sekali bahwa di dalam Kristus itu, kalau kita nanti mati, itu adalah merupakan suatu jembatan sementara. Dan janji untuk kematian kita akan menikmati keselamatan. Dan itu yang kita akan dapatkan nanti gitu, Bu. Jadi semua sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus menggantikan kita ya Pak ya. Ya. Dari kita orang berdosa, Tuhan dijadikan dosa. Ya. Di dalam daging. Betul. Ya Pak ya. Betul. Supaya murka Tuhan juga turun ke atas daging dan semua itu sudah selesai ya Pak ya. Iya. Nah, makanya kalau kita ini nggak ada keraguan lah ya Pak kalau kita merespon kasih Tuhan. Betul. Dalam hidup kita ya. Begini Bu Heni, ada yang perlu saya catat lagi di sini. Ketika Rasul Paulus menekankan, dia berkata begini, ya, di dalam Roma pasal yang ke-7, "Aku manusia celaka, ya. Ya. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Jadi ini menunjukkan bagaimana Paulus sadar. Sekalipun dia sebagai rasul yang besar di kala itu dalam perjanjian baru, dia menyadari bahwa kesucian, kegiatan dia beragama, kegiatan dia melayani, apa saja yang diberikan untuk dalam konteks pelayanan dia itu sudah yang menurut manusia itu sudah sempurna. Iya, dia nggak perlu kita ragukan lagi. Mengapa? Karena begitu hebatnya Paulus memberikan hidupnya untuk seluruh apa yang dilakukannya demi sebuah yang diyakininya. Nah, yang menarik di sini saya katakan, kalau Rasul Paulus menyadari bahwa manusia dia adalah manusia yang berdosa, siapa yang bisa menyelamatkan dia? Nah, itulah yang mesti kita kritisi. Iya, benar Pak. Nah, ini yang membawa kepada kita sesuatu jaminan. Jadi kita beragama atau kita meyakinkan sesuatu apa yang menjadi doktrin kita tentang kehidupan ini di dunia, itu bukan untuk hanya sekedar kita beragama atau kita mempercayai suatu keyakinan. Itu Bu. Iya. Tapi lebih daripada itu adalah kita jaminan. Kepada siapa kita mempertaruhkan hidup kita ya Pak? Iya. Untuk kekekalan ya Pak. Betul. Kalau seseorang menaruh satu contoh ya Bu. Iya. Seseorang menaruh sebuah uangnya sebagai deposito, iya, benar, sebagai Pak. Sesuatu yang dia percayakan. Berharga. Ya, iya. Hal-hal yang mungkin bagi hartanya atau kepemilikannya. Itu dia harus yakin. Betul-betul tidak lembaga ini, instansi ini, atau sarana ini menjamin keuangan dia, menjamin deposito dia, atau menjamin sesuatu yang kalau ke depan dia dapatkan apa yang memang dia tanamkan. Ya, nah, tempat yang safe yang itu. Ya, apalagi dalam
investasi kehidupan kita ini. Mm-mm. Nah, kalau hidup yang sekarang kita jalani ini, kita paling kuat manusia dikatakan bertahan 60, 70, bahkan pemazmur katakan tulisannya Musa di sana paling kuat 80 tahun. 80, ya. Nah, kita tahu usia kita akan terus. Nah, kalau manusia tidak menginvestasikan dirinya sekarang ini dalam suatu keyakinan yang kuat, Berjuang dari hari ke hari ya Pak. ya, berjuang Dan- menanamkan satu investasi dirinya. Kalau saya besok akan mati Iya, Pak. atau meninggalkan dunia ini, Iya. bukan sementara tapi selama-lamanya. So bisa Bagaimana bayangkan. nanti kekekalan ya. Orang Ya. suka meragukan seperti itu tuh Pak. Nah Iya. itu dia. Maka saya katakan sangat menarik topik kita ini adalah bicara tentang keselamatan di dalam Kristus Yesus. Iya. Saya tidak berbicara tentang keselamatan di dalam Kristen ya. Tapi lebih tepatnya menurut saya, keselamatan di dalam Kristus Yesus itu adalah sebuah keselamatan yang terjamin. Saya sangat percaya itu terjamin. Karena dia Tuhan sendiri ya Pak. Ya, dia yang menjanjikan, Mm-mm. dia yang mengatakan, bahkan dia juga yang akan menjemput kita. Nah ini yang menarik saudara yang dikasih dalam Tuhan. Saya sangat terkesan sekali dengan apa yang Yesus katakan. Bagi saya, hidup ini akan apa yang seperti Rasul Paulus katakan. Ketika aku hidup, aku akan berbuah-buah. Dan Iya. pada saatnya aku akan mati, maka aku akan mendapatkan keuntungan. Nah, seseorang menginvestasikan apa yang dia punya, keuangannya. Dia berharap besok akan mendapat keuntungan. Nah, saudara bisa terbayang tidak ketika jaminan hidup kita, ketika kita mati, kita dikatakan mendapatkan keuntungan. Keuntungan di sini adalah berbicara bukan secara materi yang berlipat kali ganda, kita dapatkan dari sebuah fasilitas. Iya. Tapi keuntungan di sini adalah sebuah keselamatan yang jelas dan pasti. Jelas dan Itu, pasti. Bu. Iya Pak. Nah. Makanya orang seringkali mencari kebenaran demi kebenaran dan dia belum merasakan menemukan yang sebenarnya ya Pak. Ya, maaf kata Bu Henny. Iya. Saya sebagian besar juga terkadang melihat, ya, mengkritisi bagaimana orang-orang sekarang ini hidup ya. Maksud saya adalah ketika mereka tidak memiliki satu keyakinan yang kuat. Sehingga baik keyakinan mereka yang mereka percayakan tentang Tuhan. Ada banyak ketika saya menemukan orang-orang di akhir kehidupannya. Mm-mm. Mereka itu bukan cuma galau, tapi ada satu ketakutan yang besar. Oh nampak sekali ya Pak. Kelihatan Ya. sekali. Walaupun mereka menjalankan setiap agama mereka dengan baik tapi Iya. mereka masih kemana ya nanti ya saya gitu. Iya betul. Nah itulah yang tadi saya katakan. Jadi pada saat manusia dalam kekhawatirannya ketika dia akan menuju ke alam baka, alam kekekalan, baik itu alam kekekalan berupa neraka Iya Pak. atau alam kekekalan berupa imbalannya sorga. Iya. Nah, ketika orang ada di ujung kematian itu, ada orang-orang yang sangat miris, ketakutan. Mereka merasa kematian itu adalah sesuatu yang mengerikan. Mm-mm. Padahal janji Tuhan bahwa ketika kita akan selesai rumah yang dibangun untuk kita, itu dikatakan Injil Yohanes 14. Yesus menjanjikan kepada kita, jikalau rumah yang telah selesai aku buat dan kupersiapkan buat kamu, aku akan datang kembali menjemput kamu. Ini ada dua hal. Satu bicara soal bagaimana dia akan datang kembali. Kedua bagaimana kita yang mendahului ketika kita mati. Nah, ketika kita mati, maka rumah kita itu sesungguhnya sudah siap. Oh, Sudah selesai. iya. Jadi apa yang kita takutkan, kematian itu nggak ada lagi. Nah, luar biasa ya, saudara pemirsa. Ya, bukan saja Tuhan datang menebus dosa kita,
tapi Dia menyediakan segala sesuatunya yang bukan cuma di dunia ini, tapi nanti di akhir ketika kita dipanggil oleh Tuhan, yaitu rumah yang sudah disiapkan oleh Tuhan, ya Pak. Betul. Ya. Nah, saya nggak mengerti ya bagaimana Ibu menangkap pesan daripada topik kita. Tapi ini ada satu keyakinan yang kuat di dalam diri, ya. Ketika saya mempercayai Kristus sebagai Tuhan, semakin hari, semakin kita merasakan janjinya Tuhan itu begitu luar biasa, begitu hebatnya. Saya mau mengatakan, yang saya yakini Alkitab ini, itu bukanlah sesuatu nubuatan, perkataan yang tidak berdampak. Sudah Pak Andi alami sendiri ya dari keseharian ya Pak ya. Iya, itu bagaikan suatu tanaman atau tabungan yang secara progres saya jalani semakin lagi mendapatkan kekuatan dan penghiburan yang tiada taranya. Nah, itu damai sejahtera ya Pak, ya, merasakannya. Betul. Kita mendapatkan bukan saja damai sejahtera, sukacita, tapi kita mendapatkan satu pengharapan. Sekalipun dunia yang kita tempati ini adalah dunia yang next ke depan akan dihancurkan, dunia yang semakin ketidakpastian, ya, baik ekonomi, politik dan seterusnya. Saya tidak masuk di ruang itu. Iya, Pak. Tapi ini adalah dunia kita. Iya. Tapi sekalipun kita ada di dunia yang semacam seperti ini, itu kesempatan kita membenahi diri. Kesempatan kita menikmati janji-janji Tuhan. Menikmati hari-hari bersama dengan Tuhan. Nah, Ibu bisa bayangkan, ketika bukan nanti kita selepas kita sudah tutup mata, kita menemukan janji yang akan kita dapatkan, rumah baru, dan Tuhan akan siapkan buat kita. Tapi sementara kita hidup ini, kita sudah sebetulnya menikmati sekali hidup di dunia ini. Iya. Ketika kita lemah, ketika kita banyak masalah, kita sudah ada janji-janji Tuhan, penyertaan Tuhan ya Pak ya. Iya, sangat betul. Nah, saya kembali sedikit saya ulang dengan apa yang tadi Ibu katakan. Pada manakala saya melihat ada orang-orang mengalami ketakutan, kengerian soal kematian. Mari kita tinjau lagi apa yang dikatakan Paulus bahwa kematian itu adalah merupakan keuntungan. Paulus melihat bagaimana ketika dia sebagai manusia itu adalah manusia yang celaka. Siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh yang berdosa ini? Tapi dia menemukan itu pada Yesus. Mengapa pada Yesus? Karena Yesus telah melakukan itu. Dan maut dikalahkan oleh dia. Iya. Tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang bisa mengalahkan maut atau kematian. Kecuali Yesus Kristus. Karena dia sudah membuktikannya mati di atas kayu salib ya Pak. Iya. Nah, darah itu merupakan perdamaian ya Pak. Betul. Dan pengampunan dosa. Betul. Benar Pak ya. Betul. Nah, inilah yang secara himbauan saya baik kepada pemirsa yang menonton dan saya secara pribadi, saya mau mengatakan bahwa firman Tuhan ini adalah sesuatu yang tidak kebetulan di dalam diri saya sebagai orang yang mempercayai akan kebenaran ini. Tapi sebelum itu, ada hal yang saya pikirkan ketika memang ada begitu banyak orang di luar sana, itu mereka tidak jelas ketika akan mati. Iya. Kemana mereka? Besok apakah mereka ditentukan? Katakanlah nasibnya oleh apa yang mereka. Apakah amalnya diterima? Iya. Apakah perbuatan mereka itu menjamin suatu janji kekal yang mereka harapkan? Iya, Pak. Yaitu kekekalan yang tentunya ada sorga Firdaus. Itu semua orang pasti mendambakan. Tidak ada lagi air mata, tidak ada kesusahan itu Pak ya. Ya. Kita harapkan itu. Ya. Nah sekarang menariknya lagi Bu Heni.
Jadi kalau sekarang sementara kita menderita, dalam arti menderita persoalan hidup, Iya, Pak. masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah anak-anak sekolah, masalah rumah kontrakan, dan masalah-masalah itu kalau kita lihat dengan janji Tuhan yang akan datang, itu menjadi sesuatu yang sangat kecil sekali. Iya. Nah, jangan Benar karena sekali. masalah ini membuat kita tertekan, Mm-mm. yang akhirnya kita merasa masalah ini begitu besar dibandingkan Tuhan yang memiliki janji keselamatan ini. Mm-mm. Seperti itu, Bu. Banyak ya Pak harta-harta surgawi yang kita bisa ambil ketika kita menemukan Tuhan Yesus Iya, sebagai juru selamat ya, Iya. Pak, ya. iya, Bukan hanya penebusan tapi Betul. juga ketika kita dalam masalah Tuhan beri jalan keluar ya Pak ya. betul. Tuhan itu Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu ya Pak ya. Iya, Bahkan dia melakukan penebusan dosa manusia bisa dengan caranya atau menghapus begitu saja atau dengan jalan keselamatan lain. Nah, Allah itu menunjukkan bahwa seperti di dalam Roma 3 dikatakan Kristus, Roma 3 ayat 25 dikatakan Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Nah, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Nah, kalau kita memikirkan gini Pak ya, Iya. betapa Tuhan itu dahsyat luar biasa ya. iya, Tuhan itu enggak dengan cara mudah, tapi Tuhan Yesus turun menjadi sang kekal itu datang kepada kesementaraan. iya. Menurut Bapak kasih Tuhan itu sangat luar biasa atau gimana Pak kita Iya. membayangkan? Betul apa yang Bu Hedi katakan. Kasih Tuhan itu melampaui batas daripada keberadaan manusia yang Iya. berdosa. Iya, Kita diselamatkan itu oleh karena anugerah. Dengan kita beriman, dengan kita melakukan firman Tuhan dan perintah-perintahnya, itu menunjukkan bahwa kita merespon bagaimana kasih Tuhan ini. Nah, kasih Tuhan ini memang boleh dikatakan sangat luar biasa. Kita dipilih, kita dipanggil, kita diselamatkan, kita diampuni dosa-dosa kita, itu adalah merupakan bentuk daripada kasih Tuhan. Nah, maka dari itu, dengan adanya kasih Tuhan ini, itu seharusnya setiap orang percaya, Bu Heni dan saya, Iya, termasuk saudara yang lain. pemirsa yang mendengar. Ya, saya mengharap dari perbincangan kita ini, bagi pemirsa, akan coba kita belajar mengkritisi bagaimana kasih Tuhan yang besar. Dia tidak meminta harta yang begitu banyak pada kita. Sekalipun itu kita sanggup memberikan, tadi maaf, tidak akan cukup untuk kita membayar akan Benar, Pak. kasih dan kebaikan Tuhan. Tuhan. Maka dari itu, pandangan saya, kasih Tuhan ini kita tidak akan pernah bisa membayar. Iya, Pak. Dan Begitu besar. ya, yang perlu kita responi adalah kita ada sebagaimana kita ada. Hari ini kita berjalan, hari ini kita melakukan aktivitas, hari ini kita bekerja, hari ini kita melakukan berbagai-bagai apa yang ditanggungjawabkan pada kita. Hari inilah kita merespon kebaikan Tuhan itu, kasih Tuhan itu. Dengan kita pertama tidak bersungut-sungut. Kita tidak marah terhadap keadaan kondisi kita. Kita tidak memberikan suatu dampak negatif sehingga kita menyalahkan lingkungan, kondisi kita, apalagi berdampak pada orang-orang di sekitar kita. Ketiga adalah kita mengucap syukur
Iya, itu Itu. perlu ya Pak ya, Ya. dalam segala hal ya Pak. Ya. Karena apa Bu? Karena kasih Tuhan inilah Dia ingin supaya kita percaya. Kita ada di dunia ini sebenarnya adalah sebuah proses belajar daripada konten kita tentang sekolah kehidupan ini, serpihan kata ini. Nah inilah yang menarik untuk kita belajar. Dan belajar kita terus belajar, namanya orang belajar kan nggak ada habis. Iya. Gitu Bu. Luar biasa ya Pak, menarik sekali untuk berita kabar baik ini. Dan mungkin Pak Andi ada pesan untuk pemirsa yang ingin sekali mendengarkannya, Pak. Silakan. Ya, begini Bu Heni. Jadi memang keselamatan itu yang menjadikan kita ini punya pengharapan. Dan saya sangat yakin sekali bahwa keselamatan di dalam Kristus itu, saudara, itu sesuatu yang benar-benar menjadi sebuah jaminan buat saudara ataupun buat saya. Nah, saya akan mengambil apa yang dikatakan oleh Alkitab, mengutip di dalam Roma pasal yang ke-6. Di ayat yang ke-23 berkata begini, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi, keselamatan itu adalah merupakan karunia Allah. Kita tidak akan pernah bisa mendapatkan keselamatan. Kita tidak akan pernah bisa menginvestasikan bagaimana bentuk-bentuk segala amal, segala perbuatan baik, segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini untuk keselamatan. Karena apa yang dikatakan oleh Alkitab, keselamatan itu hanya ada dalam Yesus Kristus. Nah, itulah yang disebut tadi karunia Allah. Nah, saya sangat percaya karunia Allah ini akan diberikan pada orang-orang yang mengasihi Dia. Nah, karena itu saya menghimbau, selagi kita punya kesempatan, mari kita pergunakan kesempatan ini sebaik-baiknya, supaya kita tidak akan pernah menyesal bahwa hidup kita ini benar-benar adalah hidup yang memiliki kasih karunia Allah, anugerah Allah, janji Allah, keselamatan Allah, dan itu yang memberikan warna tersendiri dalam hidup orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saya percaya, saudara, lewat daripada program ini yang disampaikan oleh Bu Heni, dan itu sebabnya saya menghimbau dan mengajak kita semua, kita kembali bagaimana apa yang dikatakan oleh Alkitab. Jangan cari keselamatan di luar daripada Kristus. Karena hanya di dalam Yesus Kristus, keselamatan itu jelas. Keselamatan itu pasti. Dan keselamatan itu adalah jaminan untuk hidup kita sekarang maupun untuk hidup kita yang akan datang. Seperti itu. Iya. Makasih ya Pak untuk kedatangannya. Amin. Kiranya menjadi berkat buat kita semua. Amin. Nah, pemirsa yang di rumah, suatu panggilan yang luar biasa dari bincang-bincang kita dengan narasumber Pak Andi. Nah, ini mungkin menjawab keraguan-raguan kita akan siapakah itu kebenaran atau jaminan hidup kita. Nah, seperti Alkitab berkata, Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan yang olehnya bisa selamat selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk tontonan ini. Kiranya kita jumpa lagi dengan topik yang lain di serpian kata yang akan datang. Tuhan berkati.